hari ini sangat spesial karena kita akan membahas sebuah tema yang seringkali dianggap berat, tapi sebenarnya dekat banget sama kita, yaitu bela negara. Di sini sudah ada empat teman-teman kita. Halo kawan-kawan. Halo, Halo. Boleh dong kita mulai perkenalannya ya, mungkin silakan memperkenalkan diri sendiri. Ya, baik. Perkenalkan, nama saya Messi. Saya berasal dari instansi bagian hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Musirawas. halo, perkenalkan nama saya Umi Fitriana Lestari, saya dari instansi bagian organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Musirawas. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rasti Ardini, saya berasal dari instansi Inspektorat Daerah Kabupaten Musirawas. Halo semuanya, nama saya Nur Azizah, saya dari Dinas Perkebunan Kabupaten Musirawas. Berarti ada bermacam-macam ya, ada yang dari Setda, ada inspektorat, ada yang perkebunan. Sebelumnya izinkan saya juga yang memperkenalkan diri. Saya Rizky, saya dari Inspektorat Daerah Kabupaten Musirawas. Oke, kita langsung aja nih. Kalau kita mendengar kata bela negara, biasanya orang mikirnya mungkin yang suka nonton nonton drakor nih pasti mikirnya kayak pamil kali mungkin atau angkat senjata. Nah, tapi memang hal seperti itu masih relevan ya di tahun 2026 ini. Gimana nih menurut teman-teman? Oke, kalau menurut saya ya, sebenarnya ini merupakan miskonsepsi klasik. Bela negara itu sebenarnya bukan bukan cuma soal perang fisik. Secara konstitusi itu adalah hak dan kewajiban setiap warga negara. Nilai dasarnya tetap yaitu cinta tanah air, sadar berbangsa, dan setia pada Pancasila. Bedanya, bela negara dahulu dan sekarang itu berbeda. Bedanya ada di mana? Ada di medan perangnya. Kalau sekarang itu sudah berubah. Bela negara itu bisa dari bangsa kita sendiri, bahkan terkadang kita tidak sadar melakukan bela negara yang sebenarnya itu sudah kita lakukan. Dan sedikit menambahkan bahwasanya konsep bela negara saat ini kita berperang dengan digitalisasi, di mana dengan adanya digitalisasi ini banyak sekali budaya asing masuk ke negara kita. Kalau kita tidak pintar-pintar untuk memfilter apa itu budaya asing masuk ke tempat kita, itu akan merusak keberagaman di negara kita. Jadi kita sebagai masyarakat Indonesia wajib untuk membela diri, memperhatikan apa yang akan masuk ke Indonesia tentunya. Oke. Berarti mungkin udah nggak terlalu relevan lagi ya, berarti sama statement saya tadi ya, setelah dijawab sama Mbak Aziza dan Mbak Umi. Lanjutnya, berarti yang tadi spektrumnya cukup luas ya, eh, dari digitalisasi dan juga kata Mbak Aziza tadi, ini lebih ke mengenai hal yang mungkin nggak kita sadari bahwa ini adalah bela negara, tapi sebenarnya sudah kita lakukan. Selanjutnya, menurut kalian untuk bela negara ini, apa ada tantangannya nggak sih? Karena kan kita kan sebagai anak muda zaman sekarang ya, sering disebut sama netizen sebagai citizen of the world ya, lebih ngerasa jadi warga dunia daripada warga negara sendiri. Oke, teman-teman gimana? Baik, menurut saya setuju banget dengan statement begitu. Globalisasi itu memang bikin budaya luar itu masuk deras ke negara kita, tapi justru disitulah kita punya kesempatan buat tunjukin ke dunia apa itu Indonesia. Ketika kita tetap pakai bahasa, adat, dan nilai-nilai lokal, kita nggak cuma ikut arus global, tapi juga jadi duta yang unik gitu di zaman yang Gen Z. Jadi meskipun kita nonton drakor ataupun dengar K-pop, kita tetap bisa nyanyiin lagu kebangsaan kita, lagu Indonesia Raya di hati, dan itu yang bikin kita beda dan tetap relevan di panggung dunia. Oke, Benar, setuju. Setuju banget. Di era globalisasi sekarang yang banyak pengaruh dari luar, kita juga bisa meningkatkan bela negara kita ke kehidupan sehari-hari kita. Contohnya, kita menggunakan barang sehari kita pakai itu brand lokal. Salah satunya, misalnya kita pakai yang sudah ada, kita meningkatkan ekonomi untuk kita sendiri, untuk negara kita sendiri, demi kemajuan sesama anak bangsa, apalagi anak-anak muda. Lebih produktivitas untuk kedepannya. oke, berarti tantangannya itu kembali lagi ke diri kita ya, bagaimana kita memfilter ya, nggak harus kita eh, mengikuti arus global seperti kita nggak apa-apa tetap harus up to date, tapi kita harus tetap bangga gitu ya maksudnya ya. Mungkin jawaban tadi udah mewakili dari Gen Z, Mbak Messi, dan juga Gen milenial dari Mbak Asti ya. Oke, kita lanjut ke selanjutnya. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih kalau mental yang kuat dan fisik yang kuat juga sebenarnya merupakan komponen yang dibutuhkan agar kita dapat siap melakukan kewajiban bela negara. Gimana menurut kalian? Ya, benar banget. Kesehatan fisik dan mental itu adalah dua aspek yang paling penting dalam kita berbela negara.
kesehatan fisik itu berhubungan dengan kondisi tubuh dan fungsi biologis. Sementara kesehatan mental itu mencakup kondisi emosi, psikologis, dan juga sosial yang mempengaruhi cara kita berpikir dan bertindak, di mana kondisi buruk pada salah satunya dapat berdampak negatif pada yang lainnya. Oke, dan sedikit menambahkan Kak, bahwasannya dengan mental yang sehat, fisik yang kuat itu dimulai dari kita memulai untuk memakan makanan sehat. Di mana sekarang di generasi Gen Z ini banyak sekali warga masyarakat yang meningkatkan produk lokal dari seperti rebusan, minum-minuman yang hasil penelitian para ahli. Nah, itu sebuah bentuk juga untuk bela negara, di mana kita mengangkat produk lokal menjadi produk internasional dan untuk menjaga meningkatkan metabolisme dan kesehatan fisik kita. Itu menjadi salah satu bentuk bela negara kita, dimulai dari diri kita untuk Indonesia. Oke, berarti seperti mengonsumsi produk-produk lokal itu ya, itu kan hasil buatan kita sendiri, dari kita untuk kita sendiri, seperti itu ya. Nah, menurut teman-teman, dengan isu yang sedang marak nih, dengan hashtag Pray Sumatera, Pray for Sumatera, Save Sumatera, yaitu terjadinya bencana alam yang menimpa saudara-saudara kita di Sumatera Barat, di Sumatera Utara, dan juga Aceh. Bagaimana nih kalian menanggapinya dalam konteks bela negara? Ya, bela negara dalam konsep bencana alam ini termasuk dalam aspek cinta tanah air, di mana kita itu harus menjaga lingkungan kita. Seperti yang kita tahu ya, bencana di Sumatera ini bisa jadi terjadi karena adanya kepentingan pribadi ataupun golongan, yaitu dengan tidak melestarikan alam, menebang hutan yang totalnya tidak main-main, 5 juta hektar pohon-pohon itu ditebang yang bahkan bukan termasuk dalam kawasan untuk perkebunan, untuk pertanian, tapi yang termasuk dalam hutan lindung. Nah, jadi bencana alam ini itu termasuk ke dalam cinta tanah air, di mana kita itu menolak perusakan hutan dan pencemaran lingkungan. Dan juga ini sebagai bentuk bela negara menjaga kelangsungan hidup dan sumber daya alam demi masa depan bangsa. Oke. Lain? Dari Messi deh, gimana? Baik, menurut Messi, ini juga bencana yang terjadi ini, kalau kita lihat dari konteks bela negara, itu berkaitan juga dengan mental yang sehat dan fisik yang kuat. Jadi, dua pilar utama yang dibutuhkan, tiap warga itu ikut membantu, saling bahu-membahu menjadi relawan, atau sekedar menjaga semangat di tengah keterpurukan. Jadi dengan solidaritas yang muncul lewat hashtag tersebut, menunjukkan kalau kita itu masih ada rasa kebangsaan yang masih hidup, dan itu merupakan wujud yang konkret bahwa bela negara itu tidak hanya soal pertahanan militer, tetapi juga kesiapan menghadapi ancaman non-konvensional seperti bencana alam. Ya. Oke, mungkin selanjutnya gimana nih kalau pendapat dari Mbak Umi? Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk saya menyimak tadi ada dua jawaban yang cukup bagus dari Mbak Aziza dan Mbak Messi. Di sini kita juga tidak terlepas dari duka yang mendalam ya. Kita sebagian dari wilayah Sumatera ini juga merasakan dampaknya akibat dari penebangan hutan secara liar, illegal logging seperti itu. Nah, bentuk bela negara kita selain beberapa hal yang sudah disampaikan, yaitu adalah reboisasi, di mana reboisasi ini adalah untuk kehidupan yang akan datang untuk generasi selanjutnya dan untuk menjaga keseimbangan ekosistem, di mana keragaman hayati ternyata cukup berdampak juga terhadap terjadinya bencana tersebut, sehingga perlulah kita bersama-sama meningkatkan solidaritas baik kesehatan mental dari masyarakatnya yang kena dampak, dan juga kita harus memperhatikan juga keberlangsungan kehidupan hayati yang ada di wilayah Sumatera Barat, Aceh, dan Sumatera Utara. Jadi kita juga harus bahu-membahu untuk melakukan reboisasi secepatnya untuk meningkatkan kehidupan yang layak untuk generasi selanjutnya. Seperti itu. Oke, terakhir nih Mbak Rasti, gimana Mbak? Oke, makasih Pak Rizky. Dari jawaban dari teman-teman tadi sudah bagus. Kalau aku lebih ke kaitannya ke media sosial ya, dari isu yang sekarang lagi berkembang ini. Kita sebagai warga negara yang baik, jika dikaitkan dengan bela negara, itu kita melawan disinformasi atau hoax. Kan dari isu tentang banjir yang lagi melanda ini, kita sebagai pengguna media sosial itu harus difilter dahulu.
biar tidak menjadi atau menggoreng lagi isu-isu yang ada. Informasi-informasi itu kita memang harus sesuai dengan data yang valid. Seperti kalau dari banjir itu kita harus data yang ada harus sesuai dari lembaga yang resmi seperti dari BMKG atau BNPB. Oke, berarti tadi kalau dari Mbak Aziza adalah tindakan preventif, kemudian dari Mbak Messi yaitu adalah mengenai tentang kesiapsiagaan kita, dari Mbak Umi mengenai langkah selanjutnya yang harus kita lakukan agar tidak terjadi hal tersebut, dan juga dari Mbak Asia tidak kalah penting adalah kita sebagai para netizen untuk lebih bijak dalam menggunakan media sosial dan membagikan informasi seperti itu ya. Selanjutnya kita lanjut ke mengenai era digital ya teman-teman. Kita kan sering tuh lihat netizen di Indonesia ini yang dikenal galak ya di media sosial kalau ada yang nyenggol budaya kita itu. Menurut teman-teman, apakah keberanian, ada kutip, netizen itu termasuk bentuk bela negara yang positif atau justru malah bisa merusak citra bangsa? Gimana kalau pendapat teman-teman? Baik, kalau menurut saya tentang netizen yang cukup berani di media sosial sebenarnya itu seperti dua sisi mata pisau, di mana ada sisi positif dan sisi negatifnya. Sisi positifnya adalah bagaimana netizen itu menyatakan bahwasanya itu bentuk kepeduliannya terhadap NKRI ketika seorang warga negara tidak terima akan negaranya yang perlakuan tidak baik, contoh kecilnya seperti beberapa kali seperti pulau kita diklaim, Riau Ponorogo kita diklaim dan lain sebagainya, itu menjadi bentuk rasa cinta dan bela negara dari masyarakat Indonesia kepada Indonesia. Akan tetapi ada sisi negatifnya ketika masyarakat Indonesia menggunakan jari-jarinya kurang baik, kurang sopan terhadap penyampaiannya. Mungkin itu sih yang menurut pandangan saya kenapa netizen Indonesia itu terkenal galak. Tapi situ semua ada nilai sisi positif dan nilai negatifnya. Seperti itu. Baik, izin menambahkan dari Mbak Umi tadi bahwa benar dengan sikap netizen yang seperti itu seperti dua mata pisau, yang mana kalau itu merupakan bentuk bela negara yang positif apabila netizen itu menyampaikan aspirasinya itu bisa menjadi agen literasi digital untuk promosi budaya dan potensi bangsa dan membangun integritas atau integrasi nasional. Namun dengan sikap itu dapat dilihat dari sisi negatifnya, dapat merupakan penyebaran hoak dan ujaran kebencian, ketidaksopanan atau cyberbullying atau kurangnya literasi informasi. Oke. Lanjut Mbak Rasti, gimana kalau dari Mbak Rasti? Menurut saya, kalau benar netizen yang galak itu dua mata sisi pisau yang berbeda. Kita nanggepinnya dari positif atau negatif. Kalau dia menggunakan data yang relevan, kata-kata yang baik, mungkin itu termasuk bela negara yang positif. Tapi apabila dia menggunakan kata-kata arogan atau kata yang tidak baik, tidak bijak untuk membuat apa kayak memfitnah atau membuli, itu tidak baik, malah merugikan kita sebagai warga negara yang lain. Jadi dicap kayak, oh Indonesia di mata luar negeri itu kan jadi nggak baik kayak gitu. Ya. Oke, kalau dari saya ya, sebenarnya tadi udah dijawabkan oleh teman-teman kalau netizen Indonesia itu seperti dua mata pisau. Nah, di sini saya ingin memberikan sedikit ya cara menjadi netizen yang berperan dalam bela negara. Keren. Yang pertama yaitu menjaga etika. Yang pertama yaitu menjaga etika, di mana kita sebagai netizen ya diusahakan kita itu tidak boleh berkata kasar ya, apalagi terus menjaga juga jangan sampai menimbulkan sara. Yang kedua itu perangi hoax. Ya, yang ini adalah tidak menyebarkan berita bohong. Jadi ya, sebagai netizen yang berperan dalam bela negara, ya kita harus pandai-pandai mencari informasi. Kita telah dulu apakah informasi itu sudah benar atau belum. Jangan begitu ada berita langsung disebarluaskan. Dan yang terakhir yaitu tingkatkan literasi digital, yaitu memahami cara kita berinteraksi yang aman dan sopan di dunia maya. Kalau dulu kan istilahnya ya, mulutmu adalah harimaumu. Dan sekarang itu jempolmu adalah harimaumu. Sekian dari saya. Oke, berarti kalau saya lihat jawaban dari teman-teman ya, untuk yang kita bahas tadi bahwa memang sikap netizen ini atau mungkin kita sendiri ya, itu memiliki dua sisi maupun dari positif dan juga negatif. Dan tadi juga sudah dijelaskan sama Mbak Nur Aziza mengenai tips untuk menjadi netizen atau warga negara yang melakukan bela negara melalui media sosial yang baik dan benar ya mungkin tadi ya. Keren-keren ya, coba sesi tanya jawab kita pada hari ini.
Jadi teman-teman Latsar, eh, oke deh, terakhir nih, gimana kalau dari masing-masing kalian ngasih satu kalimat singkat, apa arti bela negara buat kalian di tahun 2026 ini? Oke, kalau dari saya, menjaga warisan luhur dengan cara-cara baru. Oke, tadi Mbak Aziza. Selanjutnya, Oke, dari saya, cintailah negerimu, jaga kehormatanmu, berikan yang terbaik untuk negara. keren. Lanjut. Kalau dari saya, bangga beli dan pakai karya dan produk anak bangsa. Oke, yang terakhir nih, Messi nih, pasti keren ini, yang terakhir kan? Oke, menurut saya berprestasi di bidang apapun untuk mengharumkan nama bangsa Indonesia. Oke, oke luar biasa ya teman-teman. Jadi teman-teman Latsar, bela negara itu nggak harus nunggu ada musuh datang. Jadi bela negara bisa dimulai dari diri sendiri, dari hal kecil, dan dari sekarang. Oke, mungkin sekian ya untuk podcast kita. Terima kasih teman-teman atas obrolannya. Thank you.